Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kajian mengenal kepada Allah lewat nama-nama indahnya, yaitu Asmaul Husna, di mana hari ini sampai pada asma Allah yang ke-32, Al-Khabir. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata khabir itu sering digunakan untuk menyebut orang-orang yang mendalami terhadap sesuatu. Maka bagi orang yang dalam lisanul Arabi disebutkan khabiratul ard, orang yang membelah bumi, jadi penggali bumi itu disebut khabiratul ard. Seringkali seorang yang para pakar itu disebut khabir, jadi yaitu pengetahuan yang mendalam dan terperinci, bahkan menyangkut tentang hal-hal yang tersembunyi. Nah, alif lam yang ditambahkan dalam khabir menjadi al-khabir itu menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala penguasaan dalam segala sesuatunya lebih dalam. Kalau kemarin kita telah mengkaji tentang Al-Latif, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tentang hal-hal yang lembut, hal-hal yang nyaris tidak terdeteksi oleh manusia, tidak dirasakan oleh manusia, padahal semua yang ada, yang terjadi itu ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking lembutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga seakan-akan manusia nggak merasakannya. Tapi ketika orang-orang yang beriman, yang menyadari betul tentang keagungan dan kebesaran Al-Latifnya Allah, maka dia menyadari betul bahwa segala yang terjadi ini pasti ada keterlibatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Khabir ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali ada Al-Alim. Apa bedanya dengan Al-Alim? Al-Alim itu kalau menurut Imam Al-Ghazali, pengetahuan Allah tentang sesuatu dari sisinya, yang berada di sisinya. Al-Khabir, pengetahuan tentang segala sesuatu yang diketahuinya. Jadi kalau Al-Alim itu mengetahui, Allah Maha mengetahui apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, Al-Khabir, Allah mengetahui segala apa yang diketahuinya itu. Jadi bukan saja mengetahui, tetapi bahkan menyangkut tentang hal-hal yang diketahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasainya dengan keagungan dan kebesarannya. Maka lebih lanjut Imam Al-Ghazali menyebutkan tentang Al-Khabirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang tidak ada hal yang tersembunyi, segala hal yang sangat dalam sekalipun. Dan bagi Allah maka semua tidak ada yang tersembunyi. Tidak satupun peristiwa yang terjadi di alam jagat raya ini kecuali
dalam al-khabirnya Allah. Bergerak atau tidaknya sesuatu, bahkan atom sekalipun, semua dalam kekuasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gejolak jiwa yang ada dalam diri manusia atau ketenangan yang ada dalam diri manusia, itu semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah sebutkan Al-Khabir itu di dalam Al-Qur'an 55 kali. Allah menyebutkan ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu itu la ya'lam, tidak mengetahuinya? Dan ketahuilah bahwa Dia Al-Latif dan Al-Khabir. Dia mengetahui dan Al-Khabir, bahkan sampai yang sedalam-dalamnya Allah mengetahuinya. Bukan hanya segala sesuatu yang tidak tampak bagi pandangan manusia, tetapi lebih dalam di balik segala sesuatu ciptaannya itu Allah menguasainya. Itu Al-Khabirnya Allah. Maka bagi orang-orang yang beriman, setelah menyadari dan mengetahui tentang bahwa Allah itu Al-Khabir, maka dia merasa nyaman, merasa tenang, karena Allah sudah mengetahui semuanya. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, apakah nanti saat berada di yaumil qiyamah yang memperhitungkan, yang akan menghisab itu Allah?" "Ya," kata Rasulullah. Maka setelah itu, "Oh ya, terima kasih." Maka dia terus senyum-senyum, terus pergi dengan apa? Dengan riangnya, dengan apa? Dengan suasana hati yang senang. Rasulullah bertanya, si fulan sini, kenapa kamu tanya setelah itu kamu senyum-senyum dan pergi tampak senang begitu?" "Iya, karena nanti yang akan menghakimi itu Allah, yang akan memperhitungkan segala sesuatu adalah Allah. Saya gak ada persoalan dengan Allah." Dia tahu persis bahwa apa saja yang dilakukan, motivasi apapun yang dia kerjakan, dan pikiran-pikiran di bawah renungan-renungan dia itu, dia sadari ya, kalau Allah ya sudah, berarti saya nggak ada persoalan dengan Allah. Dia senang sekali. Karena kalau yang menghakimi bukan Allah, pasti dia hanya tahu kulit-kulitnya saja, tapi harus diberikan penjelasan segala sesuatunya. Tapi bagi Allah, saya yakin Al-Khabirnya Allah itu meliputi hal-hal yang dibalik rahasia. Jadi dibalik sir hati seseorang itu juga dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hati itu ada sir, bahwa dibalik sirnya itu ada, dibalik rahasia, sir itu rahasia. Masih ada rahasia di balik sir-sir yang lain, itu semua dalam penguasaan Allah. Maka saya tidak pernah sedikit pun ada niatan untuk durhaka kepada Allah. Saya tidak pernah ada niatan untuk melanggar aturan Allah. Saya tidak pernah ada terbesit sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, maka
Innallaha kana latifan khabira dalam surat Al-Ahzab ayat ke-24. Karena itu sesungguhnya maka Allah itu seringkali Al-Khabir itu juga disandingkan dengan Al-Latif. Karena Al-Latif itu hal-hal yang rahasia, hal-hal yang lembut. Di balik hal-hal yang lembut itu masih ada sesuatu. Benda yang terkecil atom, di balik atom itu masih ada sesuatu. Nah, itu semua dalam pengawasan Allah. Maka betul bahwa orang-orang yang beriman ya terserah mereka mau bicara apa, mau berkata apa, yang penting saya sudah berusaha dengan baik dan saya sudah penting di hadapan Allah saya sudah berusaha dengan hal yang baik. Penilaian seseorang itu kan hanya nampak yang dohir, yang lahir. Tapi bagi orang-orang yang beriman, biarkan saja manusia yang tidak tahu yang sesungguhnya, terus dengan dia sudah seakan-akan mengetahui semuanya, terus memberikan penilaian kepada seseorang. Maka bagi orang-orang yang beriman, dia akan abaikan saja, karena dia tidak tahu apa yang sesungguhnya yang saya lakukan. Nah, maka orang-orang yang beriman itu dengan tenangnya, dengan nyamannya, orang mau berkata apa, ya biarin aja, itu kan menurut dia. Selagi seseorang sudah berada dalam aturan Allah, maka dia akan merasa nyaman aja gitu. Jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimahullah, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut innallaha 'alimun khabir. Dalam surat Luqman ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan Al-Khabir, wilayah Khabir, Al-Khabirnya Allah. Sesungguhnya innallaha indahu 'ilmus sa'ah, sesungguhnya Allah di sisinya lah pengetahuan tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dialah yang menurunkan hujan dengan kadar dan ketentuan, dengan hitungan yang sangat mendalam. Wa ya'lamu ma fil arham, dia mengetahui tentang segala sesuatu yang berada di dalam rahim seorang ibu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan diusahakan esok hari, apa yang akan terjadi. Allah yang mengetahui semuanya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut, tidak seorang pun yang dapat mengetahui di mana, di bumi mana, di belahan mana ia akan menemui ajalnya. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan khabir, dan pengetahuan Allah itu sangat dalam sekali. Tidak satu pun, tidak satu sisi pun yang terlewatkan dalam keagungan pengetahuan Allah. Jadi tentang hari kiamat, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang seluk-beluk tentang hari kiamat. Karena itu Allah menjelaskan di dalam Al-Quran beberapa kejadian-kejadian sebelum datangnya hari kiamat.
Bagaimana kejadian hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala jelaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Dan ketika bumi ini diguncangkan dengan sangat dahsyatnya guncangan itu, maka menyebabkan wa akhrajatil ardu athqala, apa yang ada dalam perut bumi itu muntah, keluar. Wa qala al insanu ma laha, maka manusia saat itu yang menyaksikan, yang mengalami, mengatakan, ada apa ini? Tentang hari kiamat Allah sudah jelaskan, karena hanya Allah yang tahu bagaimana nanti kejadiannya. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunu nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Al-ayat. Hari kiamat. Bagaimana datang hari kiamat itu? Yaitu yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, satu hari di mana manusia akan mengalami seperti biji-bijian yang diputar di atas bejana. Enggak terbayangkan oleh kita. Jadi diputar di atas bejana, kayak begitu. Yauma yakun nasu kal farashil wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung-gunung berterbangan seperti kapas. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Maka keadaan manusia betapa dalam suasana yang mencekam, yang menakutkan, yang akan ditunjukkan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Maka bagi orang-orang yang sudah beriman kepada hari kiamat, terbersit untuk saya pengen nanti menyaksikan kayak apa dahsyatnya. Enggak. Orang-orang yang beriman dengan penuh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diwafatkan terlebih dahulu sehingga tidak mengalami situasi yang sangat mencekam itu. Bagaimana tidak, batu-batu berterbangan, bukan hanya sekedar batu, gunung yang berterbangan. Apa yang terjadi? Lari sana, berterbangan situ, masya Allah. Maka dan selanjutnya bagaimana Allah menjelaskan tentang as-sa'ah, hari kiamat itu. Semua akan dibangkitkan dari alam barzah, alam kubur, kemudian menuju kepada yaumil mahsyar. Kemudian di sana Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana skenario Allah itu sudah jelaskan sangat jelas sekali. Dan ditegaskan oleh Rasulullah SAW bagaimana suasana saat as-sa'ah itu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dan sampai dihisab, sampai ini bagaimana proses menghisabnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah bisa membuat situasi persidangan pengadilan Allah. Maka Allah sudah mengkhabarkan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat itu, maka Allah Subhanahu wa taala setelah mengumpulkan semuanya berada di hadapan Allah, kemudian satu persatu akan berhadapan dengan Allah. Dan hari itu Allah sudah jelaskan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu lisan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim. Dan yang berbicara adalah tangan seseorang. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki akan menjadi saksi atas perbuatan mereka sendiri.
Jadi Allah sudah menjelaskan dengan segala sesuatunya yang sangat, bahkan sangat rinci sekali. Maka mungkin dalam bahasan yang lain tentang kejadian hari kiamat dan kejadian yaumil mahsyar. Tapi setidaknya bahwa al-khabirnya Allah itu meliputi bukan hanya sekedar hanya kulit-kulitnya sampai mendalam, sampai bagaimana proses pengadilan Allah itu semuanya sudah dijelaskan. Wa yunazzilul ghaitha, dialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ini ada al-ghaitsnya ada al-khabirnya Allah, di mana hujan itu diturunkan oleh Allah dengan kadar dan takaran tertentu. Wilayah mana yang harus hujan, daerah sebelah mana yang harus hujan, dan lain sebagainya. Seberapa kadarnya, seberapa ukurannya, seberapa banyaknya. Dan bahkan setiap butiran tetesan air hujan itu apa kandungannya, Allah Subhanahu wa taala sudah hitung. Allah mengetahui, dan Allah lah yang menjadikan setiap tetesan butiran hujan itu bermanfaat. Bagaimana tidak dengan turunnya hujan, maka bisa menghidupkan makhluk-makhluk yang mati yang ada di bumi ini. Tumbuhan yang sudah mati sekian lama, begitu tertetes air hujan itu bisa hidup. Berarti kadar kandungan dalam tetesan air hujan itu luar biasa. Nah, maka bagaimana tidak, ini tetesan air hujan bisa menghidupkan hal-hal yang sudah mati. Wa ya'lamu ma fil arham, bagaimana Allah mengetahui tentang sesuatu yang berada di dalam rahim. Di situ ada benih, kemudian menjadi embrio, menjadi bayi, menjadi makhluk yang Masya Allah itu luar biasa. Manusia, para ahli dalam kandungan, ahli kandungan hanya melihat, wah ini sudah sekian, ini sekian. Kok bisa begitu? Nggak bisa menjelaskan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang ma fil arham yang ada dalam kandungan itu, sampai Allah tuh menyiapkan ini nanti embrio ini yang nanti akan menjadi bagian dari kepala, menjadi kaki, menjadi tangan, menjadi organ, di dalamnya diselipkan oleh Allah akan menjadi jantung, menjadi paru-paru, menjadi dan segala sesuatu yang ada dalam itu. Masya Allah, itu sudah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dan bisa menjadi manusia yang seperti kita saksikan, lahir menjadi manusia. Masya Allah, itu di dalam rahim kok ya bisa bertahan sampai itu. Kalau dihitung, itu kalau bukan kehendak Allah, kalau bukan kehendak Tuhan, itu mustahil itu. Bagaimana sperma dan ovum menyatu akhirnya menjadi sosok manusia yang semacam ini. Maka Allah, al-khabirnya Allah itu sampai detail sekali. Lubang telinganya seberapa kadarnya, seberapa dalamnya, seberapa ukurannya. Mana manusia begitu? Seberapa ukuran pandangannya, matanya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka al-khabirnya Allah itu penguasaan dalam segala sesuatu sampai sekecil-kecilnya. Al-Latif itu sudah kecil, sudah lembut, nyaris tidak terdeteksi. Tapi Al-Khabir lebih dalam, di balik kelembutan yang ada,
itu adalah dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Allah, tidak ada seorang pun yang tahu esok apa yang akan terjadi bagi seseorang dengan pasti. Allah tahu sampai detail-detailnya, besok itu si fulan itu berada di mana, jam sekian, menit kesekian, detik sekian, second sekian. Wah, itu tuh Allah sangat mengetahui. Dan apa yang dilakukan, apa yang akan terjadi, itu semuanya. Sampai Allah harus menjelaskan ini. Selanjutnya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Di belahan mana, di bumi bagian mana seseorang akan menemui ajalnya. Maka walau kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alimul qatlu ila madaji'ihim. Sampai Allah kabarkan, manusia, engkau takut menghadapi kematian, padahal sekalipun engkau berada di dalam rumah, walaupun kuntum fi buyutikum labarazal ladina kutiba alimul qatlu ila madaji'ihim. Kalau sudah datang ajalnya untuk menjemput di mana tempatnya, titik mana, maka engkau akan keluar dari rumahmu itu menuju ke tempat itu. Bagaimana Allah? Ya, Allah mengetahui bagaimana nanti prosesnya menuju ke tempat itu. Pada menit keberapa, bukan hanya hari jam, pada menit keberapa, pada detik keberapa, Allah Maha mengetahui. Maka likulli syai'in biqadar. Segala sesuatu itu sudah ditetapkan kadarnya oleh Allah, ketentuannya sudah ada. Maka inilah al-khabirnya Allah. Jadi Allah menjelaskan tentang wilayah khabirnya itu, al-khabirnya itu tentang di beberapa hal agar difahami oleh manusia. Jadi Allah sendiri yang menjelaskan tentang al-khabir dalam beberapa ayat yang sudah saya bacakan tadi. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 Allah juga menjelaskan, hei orang-orang, hei sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya dialah Allah yang menjadikan kamu laki-laki dan perempuan. Jadi bagaimana Allah menjadikan, ilmu Allah menjadikan konstruksi laki-laki dan perempuan sedemikian rupa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dan bagaimana Allah yang menjadikan, dialah Allah yang menjadikan syu'uban wa qabail, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Itu sengaja Allah yang menjadikan. Maka ya apapun yang dijadikan oleh Allah pasti ada hikmah di balik penciptaan itu. Maka mau etnis manapun, mau kabilah manapun, mau bangsa manapun, itu memang kehendak Allah. Manusia yang hanya tahu kulitnya sudah langsung menghakimi kelompok tertentu, kabilah tertentu,
bangsa tertentu. Emang sengaja Allah menciptakan semacam itu. Makanya ya udah santai aja kalau begitu, karena memang sudah Allah memang sengaja menciptakan itu. Untuk apa? Lita'arufu, supaya kamu sekali itu bisa belajar dari diciptakannya manusia ini, suku-suku berbangsa. Engkau bisa mengenali, engkau bisa mengetahui, maka lita'arufu itu. Engkau bisa arif, engkau bisa mengetahui, bisa mengenali, bisa terus bisa mendalami terhadap kenapa ini. Padahal kalau dipikir-pikir, iya ini tuh dari turunan yang satu, semuanya dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia manapun semuanya ini dari keturunan yang satu, Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi bapak-bapak itu keturunan Nabi, keturunan Rasul. Bisa ada sementara pihak yang mengagung-agungkan, dia nggak tahu bahwa dia pikirannya dia yang keturunan Nabi. Semua manusia keturunan Nabi, keturunan Rasul. Maka memang ya sudah begitu, nggak perlu dibangga-banggakan. Ketika orang mengatakan, oh saya keturunan saya juga. Mana orang Jawa kecil lek itu keturunan Nabi. Oh iya, mana dari mana? Oh, kakek saya, mbah saya itu Nabi Adam. Memang sengaja. Tapi kok bisa berbeda-beda? Ada yang Allah ciptakan dalam keadaan yang warna kulitnya, wa alwaniku, bahkan bagaimana Allah Subhanahu menjadikan warna kulit yang berbeda-beda. Itu memang sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan begitu. Saya itu selalu kelihatan akan nampak gitu, wah kulit saya itu bersih putih gitu gini. Kenapa? Kanan kiri saya itu orang Afrika. Jadi kalau pas pengajian di PLN itu, di KS Tubun itu kan banyak orang-orang kulit hitam yang ikut sholat di situ. Dan dia kalau itu saya disengaja itu deketin saya. Wah, lo orangnya tinggi-tinggi udah hitam. Jadi kalau dipikir, kalau lihat itu, masya Allah, ini hitamnya tuh sampai kayak gitu, keling gitu tuh. Tapi begitu deket, begitu salam tersenyum, itu manis sekali, masya Allah. Ini udah Allah menciptakan. Nah, jadi maka Allah hanya menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu bukan karena etnisnya, bukan karena warna kulitnya, bukan, tapi karena ketakwaannya. Siapapun, maka Islam datang untuk menyelesaikan persoalan etnis, persoalan warna kulit, persoalan itu selesai. Kenapa? Di hadapan Allah itu ketakwaannya, siapapun mereka. Bilal itu dia adalah orang yang berkulit hitam, tapi betapa mulianya ketika Rasulullah menyebutkan kepada sahabatnya ketika mencibirkan tentang Bilal, ketahuilah saya itu, kata Rasulullah, sudah mendengarkan suara sendal Bilal di surga. Jadi saat Bilal jalan itu memang terdengar ceprek gitu. Itu berarti sendalnya aja sudah kedengaran jalan di surga. Saat mafhum mukhafafahnya berarti Bilal pakai sendal masuk surga.
Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan al-khabirnya Allah meliputi tentang segala sesuatu. Maka apa hikmah yang bisa kita ambil dari al-khabirnya Allah? Bahwa agar manusia ini senantiasa berusaha untuk mengenali jati dirinya, bukan hanya mengetahui tentang tata lahirnya, tapi juga jati dirinya. Maka sering melakukan muhasabah ini supaya mengenali diri, bahwa iya ya, sampai sedalam-dalamnya di balik bisikan, di balik pikiran, semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berusaha, ya kalau gitu dia akan selalu berpikir yang positif. Kemudian hatinya juga ditata untuk supaya berperasaan yang baik, yang halus. Kenapa? Malu sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia juga terus mengenali gejolak hawa nafsunya dan tipu daya yang sering menguasai dirinya. Ya, sering manusia hatinya bergejolak itu. Maka orang-orang yang beriman itu tahu persis, ini gejolak jiwa saya ini. Sehingga kenapa urusan-urusan ini seringkali urusan ibadah naik turun, urusan kebaikan naik turun. Ya, memang Rasulullah sudah menyebutkan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu memang seringkali naik turun. Sehingga hikmah yang ketiga mampu membedakan antara bisikan nafsu, bisikan setan, apakah ini ilham yang datang dari malaikat yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian dia selalu menyesuaikan diri dari ketentuan Allah. Dia sudah bisa meletakkan posisi, ya apapun ini. Maka Rasulullah menyebutkan orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Bagaimana air mengalir, dia akan mengikuti arus kemanapun. Tentang keagungan dan kebesaran Allah disadari betul. Ya, ada saatnya kita berada di tengah, ada saatnya di pinggir, ada saatnya sedang bergejolak di atas, ada saatnya berada di bawah. Ya, kehidupan begitu. Maka akan tampak begitu indahnya Allah menciptakan kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada tanggapan atau pertanyaan dipersilahkan. Ibu-ibu bagaimana? Baik, Bapak Ibu sekalian, terjawab sudah kemarin apa bedanya antara Al-Latif dan Al-Khabir. Mudah-mudahan bermanfaat.